Alhamdulillah kita mempunyai waktu luang dan juga dalam keadaan sehat sehingga kita dapat hadir pada kesempatan malam hari ini di program yang tentunya ini sangat luar biasa. Salah satunya program yang mendukung untuk kita menggali ilmu, khususnya mempelajari Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran itu datangnya dari Allah yang Maha Mulia, diturunkan kepada manusia yang mulia dengan perantara malaikat Jibril yang mulia, dan juga manusia yang mulia itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diturunkan di tempat yang mulia pula, yaitu Mekah dan Madinah, dengan bahasa yang mulia. Maka dari itu mudah-mudahan kita hari ini akan mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan kita pun juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang terbaik hari ini, insya Allah ya. Baik sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita alhamdulillah masih diberikan suatu nikmat mendengar, melihat, dan juga insya Allah hari ini akan berbagi sharing terkait ilmu dasar-dasar tahsin Al-Quran. Coba saya sharekan terlebih dahulu ya. Ya, baik, alhamdulillah sahabat Al-Quran yang Allah muliakan. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan memanfaatkan waktu 1 jam ke depan untuk membahas kaidah-kaidah atau dasar-dasar ilmu tahsin Al-Quran ataupun tajwid Al-Quran. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan, ya, saya pun juga mengawali memperkenalkan diri. Saya Ari Abdullah, yang mana tinggal dari Bandung. Saya berkegiatan di salah satu lembaga Quran di Bandung, yaitu lembaga Makdis, yang mana singkatan dari Mahad Al-Quran Dirosah Islamiyah. Jadi sekolah yang berkaitannya semua pelajaran-pelajaran Quran, ya, maupun tahsin, tahfiz, terus bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman sahabat Al-Quran yang di Bandung boleh nanti mampir ya, atau misalkan datang ke Makdis dan juga ingin bertanya-tanya di Makdis ada program apa itu, boleh ya, dipersilakan. Baik, kita akan memanfaatkan waktu dengan baik insya Allah. Kita awali dengan pembahasan dasar-dasar ilmu tahsin dan tajwid. Nah, sebelumnya sahabat Al-Quran, ada yang tahu tidak apa itu tahsin ataupun tajwid? Ada yang tahu? Silakan mengeluarkan suara. Belum, Us. Apa Ibu? Ada yang tahu tahsin itu apa? Ya, baik, kita akan bahas ya. Dari tahsin dari segi bahasa, dari kaidah bahasa Arab, yaitu tahsin itu berasal dari kata atau kalimat hasana. Hasana yuhasinu tahsinan. Baik ya, memperbaiki. Terus tajwid pun juga sebetulnya sama. Dari jawwada yujawwidu tajwidan. Memperbaiki atau baik ya. Makanya tahsin dan tajwid itu maknanya serupa, yaitu memperbaiki, memperbagus, memperindah bacaan Al-Quran ya, yang asalnya bacaannya biasa-biasa menjadi indah dan lain sebagainya. Itu adalah makna dari tahsin ataupun tajwid. Sedangkan tajwid secara istilah, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, mentajwidkan setiap huruf dan mengetahui bagaimana kita mengawali bacaan dan juga memberhentikan bacaan. Itu secara istilah ya. Baik sahabat Al-Quran, kita lanjutkan.
Nah, di bawah di sini ada pendukung ya, pendukung program tahsin Al-Qur'an, yaitu yang mana yang sudah disampaikan Makdis ya, yaitu sebuah lembaga Ma'had Al-Qur'an Dirasah Islamiyah. Terus ada program Harmoni. Harmoni ini lebih kepada streaming. Dulunya radio ya. Dulunya kalau di Bandung Radio Lita. Kalau sekarang sudah dirubah menjadi Harmoni Streaming Radio. Setiap hari Selasa ba'da subuh ya. Ada di program Harmoni Streaming Radio. Terus berikutnya ada logo Haki. Haki ini sebuah tim atau komunitas asatid atau guru-guru Quran. Semua di sini ada berkumpul sebagai pendukung program-program tahsin juga sama. Dan yang terakhir ada Sobat Ngaji yang mana di Instagram itu saya kelola ya, dan itu menjadi bahan-bahan untuk sahabat Al-Qur'an untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar terkait tahsin Al-Qur'an. Di situ ada ya, yaitu di Sobat Ngaji Official ya. Bagi teman-teman yang punya IG silakan berkunjung di Sobat Ngaji Official, barangkali ada ilmu yang bisa bisa didengarkan, dan juga mudah-mudahan ilmu yang sudah saya sampaikan sudah dibikin tutorialnya, mudah-mudahan menjadi bermanfaat ya. Silakan untuk berkunjung di Sobat Ngaji Official. Baik, berikutnya kita akan membahas sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bahwa kita harus membaca Al-Qur'an dengan tartil. Sebagaimana firman-Nya di Quran surat Al-Muzammil ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim waruttilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Nah, sebagaimana secara bahasa pun juga tartil di sini adalah perlahan-lahan ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an tentunya kita harus perlahan-lahan dengan ketenangan, tidak terburu-buru. Makanya biar ada ketenangan di dalam diri kita ketika kita mempelajari Al-Qur'an. Nanti akan ada tadabbur ya. Terus memperhatikan kaidah-kaidahnya dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan aturan ya, dengan aturan tidak sembarang baca tapi ada pelajarannya. Maka dari itu tidak ada pelajaran yang lain untuk memperbaiki Al-Qur'an, yaitu pelajarannya adalah tahsin Al-Qur'an atau tajwid Al-Qur'an. Baik, berikutnya tahapan pembelajaran Al-Qur'an. Kalau saya di Makdis itu berkaitan dengan metode Makdis ya, yang akan saya sampaikan pun juga berkaitan dengan metode Makdis. Ada tahapan belajar membaca Al-Qur'an. Yang pertama ada yang namanya level ihsan. Apa itu level ihsan? Level ihsan itu adalah kita mempelajari huruf hijaiyah dari mulai alif sampai huruf ya. Nah, itu ihsan, levelnya ihsan. Terus kita mengenali huruf sambung. Terus harokat fathah, kasroh, domah. Fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin, hingga pembahasan sukun, terus tasydid, dan juga mad, dua harokat, dan lain sebagainya. Itu adalah level ihsan ya. Jadi bagi sahabat Al-Qur'an yang masih di ihsan berarti harus menguasai keseluruhannya ihsan. Kalau misalkan level ihsan sudah selesai, baru tahapannya kita ke tahsin, yaitu level kedua. Tahsin itu adalah tahap perbaikan, memperbaiki bacaan, asalnya kita lancar dari ihsan. Nah, baru kita memperbaiki bagaimana cara tepatnya membaca mad 2 harokat, mad 4 harokat, dan lain sebagainya. Ketika sudah beres tahsin, ihsan beres, tahsin beres, baru boleh mempelajari makomat. Maka dari itu para guru kita, para ulama pun juga mengatakan bahwa hati-hati dengan mempelajari makomat. Makomat itu adalah irama ya, irama, mempelajari lagu-lagu Quran yang mana datangnya dari Timur Tengah ya, tentunya. Jadi datangnya dari Timur Tengah. Irama-irama atau makomat disebutnya makomat. Kata guru saya, makomat itu adalah zamannya dari makom, yang mana makom itu mempunyai makna kedudukan, di mana kedudukan tersebut menghantarkan kita kepada kehusyuan, jadi untuk menghusyukan. Maka dari itu, jangan sampai kita mempelajari makomat terlebih dahulu sebelum mempelajari tahsin. Jadi harus kita mempelajari tahsin dulu, baru mempelajari makomat. Kalau mempelajari makomat terlebih dahulu, tanpa mempelajari tahsin, itu tentunya akan keliru dalam membaca ya.
Itu adalah level tahapan ketika kita mempelajari Al-Quran, khususnya dalam membaca dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Ada 4 kesalahan umum ketika membaca Al-Quran. Ini perlu diketahui terlebih dahulu ya, sebelum kita mengkaji atau mempraktekkan pelajaran yang akan kita praktekkan sama-sama nanti. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu 4 kesalahan umum ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama adalah terlalu panjang membaca mad 2 harokat. Nah ini ya, terlalu panjang membaca mad 2 harokat. Contohnya, di sini ada Bismillahirrahmanirrahim ya, yang harusnya dibacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini malah dibaca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terlalu kepanjangan membaca mad panjang 2 harakat. Nah ini salah satu kesalahan umum yang sering terjadi ketika kita membaca Al-Quran. Atau misalkan kita membaca Al-Quran seperti dulu ya. Dulu metode mu'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sahabat Al-Quran pernah membaca seperti itu ya. Zaman-zaman di madrasah, terus anak-anak madrasah seperti itu bacaannya. Hampir rata semua seperti itu. Maka dari itu pun juga sama kepanjangan. Nah, terjadinya kepanjangan ini bisa dikarenakan apakah kita tidak mengetahui tandanya atau dikarenakan kebiasaan yang sudah lama gitu ya. Nah ini akan terjadi membaca terlalu panjang membaca mad 2 harokat. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan dalam membaca tanda alis. Nah ternyata di dalam Al-Quran ada yang namanya tanda alis ya. Kalau istilah sekarang itu disebutnya alis. Entah di mana nanti ada penyebutan yang lain ya. Ada yang menyebutkan tanda bendera atau tanda garis panjang ya. Nah, kalau saya yang terkenal itu adalah tanda alis ya. Yang mana sudah saya berikan tanda warna merah. Yang ini tanda alis. Yang mana tanda alis ini menunjukkan bahwa harus membaca huruf lebih panjang daripada 2 harokat. Nah, harusnya dibaca seperti ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini malah dibaca idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini kesalahan yang umum ya, yang sering terjadi ketika membaca Al-Quran, yaitu kesalahan dalam membaca tanda alis. Hati-hati dengan tanda alis, sebagaimana tanda yang mana harus kita memanjangkan lebih panjang daripada 2 harokat. Terus ada kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang ketiga adalah kesalahan membaca huruf sukun. Nah ini pun juga sama, kesalahan yang umum yang sering terjadi. Meskipun kesalahan itu sangat banyak sekali ya, kesalahan dalam membaca Al-Quran. Cuman saya ambil yang umumnya saja. Dan juga ini kesalahannya yang tentunya mungkin di antara kita pun juga melakukan kesalahan ini ya, gitu kan ya. Kesalahan membaca huruf sukun. Contoh di Quran surat Al-Ikhlas. Kebanyakan orang membaca Quran surat Al-Ikhlas tanpa memantulkan huruf dal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad, tanpa ada pantulan. Nah, sebetulnya ada huruf ada huruf hijaiyah yang sukun yang dia itu mempunyai sifat memantul. Ya. Ba, ja, da, toko atau disingkat dengan jadi batuk kalau di Magdis ya. Atau misalkan yang umum itu adalah baju di toko ya, ba, ja, da, toko atau ja, da, ba, toko ya. Bebas kalau untuk menyingkat, untuk mempermudah hafalan huruf-huruf qalqalah. Nah, ini huruf dal termasuk huruf yang harus dipantulkan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nah, ya. Jadi ada yang membaca tanpa memantulkan huruf dal atau huruf yang sifatnya memantul. Contoh di Quran surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq.
min syarri ma khalaq. Nah, tanpa ada pantulan. Seharusnya huruf qaf itu dia mempunyai pantulan. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu ya. Itu adalah kesalahan yang ketiga. Kesalahan dalam membaca huruf sukun. Terus ada kesalahan yang keempat, terakhir, adalah tergesa-gesa membaca gunnah. Nah, hati-hati, gunnah itu adalah dengungan. Kalau gunnah itu secara makna ya, gunnah itu adalah suatu bacaan yang enak, ya. Suatu bacaan ketika didengarkan indah, enak ya. Nah, itu gunnah. Nah, kesalahan yang keempat ini tergesa-gesa dalam membaca gunnah. Terburu-buru, seharusnya ditekan, seharusnya ditahan, ini malah tidak ditahan. Mungkin sahabat Al-Quran pernah mengalami seperti ini ya. Quran surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hafalnya hafal cangkem gitu ya. Kalau bahasa Indonesia hafal apa? Hafalnya melekat. Yang mana hafalannya dengan mendengar ya, tanpa mempelajari. Nah, ini khususnya Quran surat An-Nas ini Quran yang ayat atau surat yang pasti semua hafal, tapi belum tentu pasti semua bertajwid ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini kesalahan yang keempat itu adalah tergesa-gesa dalam membaca gunnah. Yang harusnya ditahan seperti ini, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, harus ditahan ya. Maka Quran surat An-Nas pun juga kalau ditajwidkan itu bisa lama ya. Nah, jadi seperti itu. Kebanyakan yang membaca tanpa mendengungkannya ya. Qul a'udzu birabbin nas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Harusnya faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, seperti itu. Harusnya didengungkan. Nah, itulah 4 kesalahan yang secara umum kita lakukan ketika kita membaca Al-Qur'an. Baik, bagaimana untuk mempelajari atau menjaga kesalahan-kesalahan umum tersebut? Maka saya akan menyajikan kepada sahabat Al-Quran yang pertama yang akan kita pelajari yang mendasar sekali adalah kita akan mempelajari mad panjang 2 harokat. Kalau kita perhatikan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mad panjang 2 harokat itu akan selalu kita temukan dibanding mad-mad yang lainnya. Misalkan di Al-Fatihah mad 4 harokat tidak ada. Di Al-Ikhlas 4 harokat tidak ada. Al-Falaq, Anas tidak ada 4 harokat. Ya, maka dari itu yang mendasar sekali kita harus menguasai bagaimana cara membaca mad panjang 2 harokat dengan baik dan benar dan juga konsisten. Nah, di sini ada sebuah huruf-huruf yang sudah disusun ya. Di sini ada kalau kita lihat ada 6 lafadz ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, kita interaksi sedikit ya. Beberapa orang untuk perwakilan silakan. Coba tebak ada berapa mad 2 harokat di 6 lafadz ini. Silakan, ada yang bisa menjawab? 6, Ustaz. 6. Ada yang lain? Ya, ada 6. Ya, benar ada 6. Ada Ada 6, 6. Ustaz. Ya. Ustaz. Ada yang berbeda? Ada 5. Ada 5, Pak. Ada yang 5. lain? 4, Ustaz. 4. 5 Ada yang 4. Ya, ada 4, ada 4. Oke. Siap, kita cukup dulu ya, cukup dulu. Sudah cukup untuk perwakilan. Ya, baik. Ada yang sudah dikoreksi jadi 4, asalnya dari 6 ke 5 ke 4. Ya, enggak apa-apa. Itu kita ambil secara utuhnya dulu ya. Yang pertama secara refleksi Bapak Ibu sekalian menyebutkan langsung 6. Nah, itu ya. Ada yang menyebutkan langsung 5. Ustaz. Tuh, malahan ada yang 3. Ada yang 2. Malah ada yang 1. Baik, cukup ya. Baik, kita akan perhatikan. Tentunya ternyata ketika kita
untuk membaca mad panjang 2 harokat, yang pertama kita harus mengetahui tandanya dulu, ya. Mengetahui tandanya dulu. Baik, di sini ada 3 tanda mad panjang 2 harokat atau yang terkenal mad tobi'i, ya. Mad tobi'i yang 3 itu. Kalau dulu itu disingkat ayu, alif, ya, wawu. Kalau alif pasangannya apa? Fathah, ya. Kalau alif pasangannya fathah. Kalau ya sukun pasangannya kasro. Kalau waw sukun pasangannya domma. Nah, di sini ada. Yang pertama adalah ada di huruf ba. Nah, ya, sambil kita baca ya. Nah, saya mempunyai jurus yang mana di metode Makris ini sangat mudah sekali ya. Kita praktekkan. Silakan diikuti saja. Saya 1 kali, semua 1 kali. Di ayun aja, silakan dengan kalimat di ayun aja, di ayun aja, silakan. Di ayun aja, 1 kali lagi. Di ayun aja. Bana. Bana. Nah, berarti ada panjang 2 harokat ya. Nah, untuk cara mudahnya membaca mad panjang 2 harokat cukup kita ayunkan. Atau 2 harokat itu kalau kita perhatikan 1 harokat di dalam Al-Quran sebanyak 1 huruf hijaiyah. Makanya kalau 1 harokat itu adalah A, berarti 1 huruf hijaiyah. Kalau 2 harokat berarti A, ba, 2 harokat. Tapi kita biar konsisten, biar lebih mudah kita ayunkan. Bana, silakan. Bau. Bauna ada yang panjang tidak? Tidak ada ya. Nah, bauna tidak ada yang panjang. Hati-hati, cuman bana saja yang panjang. Baru yang ketiga, buna. Nah, doma bertemu wawu sukun, maka harus kita ayunkan atau kita baca 2 harokat. Buna, ulangi. Buna. Berikutnya yang ke-5, ke-4, bayina. Bayina tidak ada panjang, hati-hati ya, tidak ada mad yang panjang, maka dibacanya bayina. Berikutnya yang ke-5 adalah bina. Nah, di sini ada bertemu ya mati atau ya sukun. Di sini harus kita baca 2 harokat. Bina, ulangi. Bina. Yang terakhir, fathah bertemu alif lagi ya, maka harus dibaca 2 harokat juga. Banun. Banun. Nah, berarti ada berapa, Bapak Ibu sekalian? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tanda mad 2 harokat di 6 lafaz ini. Kalau secara utuh kita melihat hurufnya itu sama. Ya, semuanya sama seperti ada madnya padahal tidak ada ya. Baik, saya akan mempraktekkan, mencontohkan, nanti Bapak Ibu sekalian mencontohkan juga ya. Siap, saya praktekkan 1 kali, semua 1 kali. Bauna buna, silakan. Bana. Bauna. Baina bina banun. Banun. Bana bauna buna. Baina bina banun. Coba kita sambungkan secara keseluruhan. Bana bauna buna baina bina banun. Hati-hati. Saya akan membacakan secara 3 kali berulang-ulang. Bapak Ibu sekalian ikuti ya, biar nempel dulu. Ini ilmu dasar tahsin Al-Quran, kita awali di mad panjang 2 harokat ya. Siap, diikuti saja. Saya akan mengulang secara berulang-ulang 3 kali. Bana bauna buna baina bina banun.
bana bauna buna baina bina banun bana bauna buna baina bina banun. Silakan sama-sama. Ya, baik, cukup dulu ya. Nah, ini untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Ketika kita sudah lancar di sini, maka dari itu saya sebutnya ini sebagai analoginya obat ya. Yang mana saya menawarkan kepada sahabat Al-Quran bahwa silahkan baca satu hari minimal 2 kali lah ya. Sebelum tidur baca, sesudah tidur, sesudah sholat subuh baca lagi. Sampai lancar di lisan kita itu, sampai lancar seperti ini. Bana bauna buna baina bina banun, sampai tanpa melihat hurufnya. Malahan bisa boleh dihafal juga ya. Nah, ini penting sekali untuk mengawali perubahan bacaan Al-Qur'an kita biar lebih baik, apalagi dimulai dari mad 2 harokat ini sangat penting karena dari mulai Al-Fatihah sampai Anas mad 2 harokat ini sangat sering kita temukan. Maka dari itu harus kita konsistenkan bacaannya, jangan sampai sebagaimana kesalahan yang pertama tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim, kepanjangan dan juga tidak konsisten. Kalau dengan ini kita akan konsisten. Silakan perhatikan sahabat Al-Quran, saya akan mempraktekkan langsung nyambung ke ta'awud ya. Siap, perhatikan. Bana bauna buna baina bina banun bana bauna buna baina bina banun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mengkonsistenkan mad panjang 2 harokat itu ya. Makanya ini sebagai pola awal yang mana dapat merubah kebiasaan kita menjadi lebih baik lagi ya, lebih konsisten dan juga lebih pas untuk membaca mad 2 harokat. Nah, untuk mempraktekkan satu hari 2 kali itu tidak hanya satu huruf, sahabat Al-Quran ya, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya satu huruf, ternyata pola ini bisa dirubah huruf hijaiyah yang lainnya. Contoh, ba-nya kita rubah menjadi a. Ana, auna, una, aina, ina, anun. Makanya semua huruf bisa ya. Misalkan kita rubah ja. Jana, jauna, juna, jaina, jina, janun. Kita rubah menjadi ma. Mana, mauna, muna, maina, mina, manun. Kita rubah menjadi wau. Wana, wauna, wuna, waina, wina, wanun. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian praktekkan secara sering ya, dan juga praktekkan dari mulai huruf al, a sampai ya. Nanti akan ada huruf yang ketika diucapkan susah. Nah, itu adalah kita bisa memperhatikan huruf-huruf yang susah itu berarti penyakitnya kita di situ. Misalkan ada yang sulit mengucapkan huruf kho. Nah, huruf kho kita praktekkan di pola ini. Khona, khuna, khuna, khoina, khina, khonun. Malah ketika ada yang membaca huruf sod, nah ini jadi berubah menjadi sin ya. Perhatikan. Sona, sona, suna, soina, soina, sonun. Ada yang membaca seperti ini. Sona, sauna, suna, saina. Asalnya dari sod menjadi sin. Nah ini kebiasaan yang tentunya harus hati-hati ya. Terus ada yang membaca huruf qaf menjadi kaf. Qona, qau. Yang harusnya qau menjadi kau ya. Qona, kauna, kuna, kaina. Jadi berubah. Nah ini ketika ada huruf yang sulit maka teruskan di huruf yang sulit dulu ya. Misalkan huruf a gampang, huruf ba gampang, misalkan ta, ja, sa, misalkan gampang-gampang ya. Ketika ada huruf yang sulit misalkan huruf kho, terus huruf ro, huruf do, so misalkan. Ketika kita membaca kesulitan di situ, nah maka dari itu penyakitnya ada di situ. Berarti harus kita perbaiki di huruf yang menurut kita sulit. Dengan pola ini insya Allah akan merubah bacaan kita menjadi lebih tertata dan juga lebih konsisten lagi. Baik, kita ulangi satu kali lagi. Saya satu kali, semua satu kali. Kita akan berubah menjadi huruf ja. Ya, siap. Hati-hati.
Jana, jauna, juna, jaina, jina, janun. Silakan. Jana, jauna, juna, jaina, jina, janun. Siap. Kita rubah menjadi do, ya. Dona, dhauna, dhina, dhina, dhanun. Silakan, hati-hati. Nah, hati-hati. Ada yang terdengar menjadi da, ya. Ada hurufnya yang berubah menjadi da. Dona, bauna, duna, daina, dina, danun. Nah, itu ya. Berarti harus hati-hati ketika kita mengucapkan huruf do. Kalau misalkan huruf do itu sulit menurut kita ya. Jadi terus harus dilatih semua huruf hijaiyah, insya Allah akan membuat kita mudah nantinya ketika kita membaca Al-Quran. Ini saya praktekkan ketika saya belajar pertama mempelajari Al-Quran dan juga guru saya menyampaikan pola ini dan alhamdulillah dipraktekkan 1 hari lebih dari 2 kali, itu lebih mantap lagi ya. Jadi kekonsistenannya terjaga insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, itu untuk pola pembekalan atau sebagaimana analoginya obat, saya menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, silahkan. Misalkan kalau obat makan silakan minum 1 hari 2 kali biar sembuh. Ini pun juga sama. Silakan 1 hari 2 kali praktekkan biar bacaan mad 2 harokat kita sembuh ya, menjadi lebih baik dan juga lebih konsisten dan juga ukurannya tepat ya dengan 1 ayunan ya. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan hari ini insya Allah kita akan talaki di Quran surat Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Untuk mengawali kita kajian hari ini karena Al-Fatihah itu sangat penting ya. Karena setiap sholat pun juga kita membaca Quran surah Al-Fatihah. Bahkan ini menjadi salah satu rukun sholat yang mana wajib untuk kita baca ya, Al-Fatihah. Baik, saya akan membacakan sebagaimana saya 1 kali, Bapak Ibu 1 kali ya. Kita awali dengan jurus dulu ya, di ayun aja, biar nanti tepat dan juga pas madnya. Di ayun aja, silakan. Di ayun aja. Bana, bauna, buna, baina, bina, banun. Coba yang hafal. Bauna, buna, baina, bina, banun. Masya Allah, barakallah. Nah itu ya, ada yang sudah langsung hafal. Nah itu sangat luar biasa. Terus praktekkan ayunannya biar konsisten. Baik, langsung kita praktekkan. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, alhamdulillah. Barakallah. Baik, akan kita bahas secara merinci ya tahsinnya di Quran surah Al-Fatihah. Ini cukup penting, bahkan ada sebagian para ulama mengatakan bahwa untuk Quran surah Al-Fatihah ini harus kita ajarkan kepada anak kita. Jangan sampai anak kita diajarkan Al-Fatihah oleh orang lain. Karena apa? Nanti akan mengalir pahalanya kepada gurunya, bukan orang tuanya. Makanya banyak yang mengatakan hati-hati. Antum punya anak harus bisa Al-Fatihah oleh orang tuanya. Jangan sampai oleh guru. Nanti ini apa namanya pahalanya nanti kalau oleh orang tuanya ya dipraktekkan, diajarkan kepada anaknya itu akan mengalir pahalanya insya Allah. Sebagaimana Rasulullah mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi satu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dari satu huruf tersebut diberikan 10 kebaikan. Maka dari itu ketika kita membaca Al-Quran itu akan berbagai kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha. Kata Allah, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Barusan kita sudah membaca Quran surah Al-Fatihah. Kalau kita hitung per hurufnya itu tentunya banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapat. Tapi kalau kita menghitung, kalau hitungan dengan Allah itu tentunya tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Ya, banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mendengar, membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Ya, kalau kita perhatikan banyak nikmat yang tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui bahwa itu suatu nikmat dari Allah. Salah satunya kita dapat berkumpul di sini di kajian tahsin khusus ya di program ini. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kedepannya terus dan juga insya Allah Allah lancarkan, Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan bahas yang pertama dulu adalah di ayat 1. Saya akan membahas kesalahan umum ya. Sebagaimana sering kita temukan para imam masjid juga, atau misalkan orang tua kita ketika menjadi imam dan teman-teman kita dan lain sebagainya. Nah, perlu kita perhatikan di Quran surah Al-Fatihah ini meskipun kita tidak mempelajari tahsin secara bertahap dulu ya, karena langsung kita bahas di Quran surah Al-Fatihah ini. Yang pertama adalah ketika pengucapan bis ya, ada bi dan sin itu harus mengalir. Bis, ada yang membaca seperti ini. Bismillah, bismillah harus dialirkan dulu karena sifatnya rokhwa. Bismillahi, bismillahi. Ya. Terus pernah saya ketika dulu bertalaki sama guru saya, ketika membaca bismillah langsung dikoreksi. Padahal secara bacaan saya rasa sudah betul gitu ya. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, secara umum Bapak Ibu ketika mendengar seperti itu sudah betul belum bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum ya betul-betul saja ya, sudah konsisten, hurufnya sudah betul, mahrojnya sudah tepat. Tapi kenapa dikoreksi? Ternyata ketika saya dikoreksi, guru saya mengkoreksi perpindahan huruf. Hati-hati dengan perpindahan huruf. Itu bisa jadi kepanjangan. Bis. Nah, itu. Bi. Hati-hati dengan membaca huruf ke huruf yang di depannya. Jadi tidak usah panjang. Jadi ketika saya membaca itu kepanjangan berarti. Bismillahi. Nah, tidak boleh panjang, harus langsung bismillahi, bukan nah kan ada yang panjang ya. Nah, itu pun juga perlu kita ketahui dan juga hati-hati. Jadi ketika kita mempraktekkan pola yang tadi, bana bauna buna baina bina banun, hati-hati, keenakan mengayun juga hati-hati ya.
Jadi Bismillahirrahmanirrahim, malah jadi jadi banyak yang salahnya. Padahal setiap huruf dia mempunyai sifat, mempunyai karakter, dan dari bi ke sin itu langsung, dan juga mi ke Allah pun juga langsung ya. Tidak bismil, tapi Bismillahirrahmanirrahim langsung, bukan nirrohim, ni ada panjangnya. Itu yang pertama saya dikoreksi oleh guru saya. Ternyata tanpa kita sadari kita kepanjangan membaca huruf yang tidak mempunyai mad. Meskipun itu sedikit ya, meskipun itu sedikit. Perlu kita perhatikan. Baik, sambil kita praktekkan ya. Siap. Kita langsung perbaiki. Barangkali Bapak Ibu sekalian sahabat Al-Qur'an membacanya masih keliru, silakan kita perbaiki sama-sama sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, ro tafkhim, dia ro-nya tebal. Bismillahirro. Bismillahirro. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan satu kali lagi. Baik, itu adalah ayat pertama. Terus yang kedua, hati-hati ketika kita membaca akhir bacaan. Nah, ini yang mana dilingkari ya. Di sini dilingkari. Ini boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, ataupun boleh dibaca 6 harokat dengan catatan harus konsisten. Harus konsisten itu adalah harus sama. Ayat 1 misalkan kita menentukan 2 harokat, berarti berikutnya sampai bawah harus. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Nah, 2 semua. Jangan sampai ada 2, ada 4, ada 5 ya. Jadi harus konsisten. Ya, secara kaidah tajwid, aturan tajwid harus mengkonsistenkan sebagaimana kita menentukan di awal. Kalau misalkan 4 semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, cuman yang dianjurkan ya secara umum itu adalah ambil yang 4 saja. Yang 4 harkat, penengah ya, tawassut, penengah. Bacaan penengah, yaitu biar tidak keliru. Kalau misalkan kita 2, terkadang yang lainnya kepanjangan. Makanya sekalian saja 4 harokat semuanya. Kalau 6 harokat kepanjangan juga ya. Misalkan boleh-boleh saja. Cuman harus konsisten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka ambil yang 4 saja biar standar ya, standar, tidak kepanjangan dan juga tidak kependekan. Itu catatannya harus konsisten. Ayat 1, 2, 3, kalau kita tentukan 2 semuanya, 4 semuanya, 6 semuanya. Jangan sampai seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ada 2, 4, 6. Itu nggak boleh ya. Aturan tajwidnya harus konsisten. Baik ya. Kita lanjutkan ayat kedua. Sebagaimana kesalahan yang ketiga ya, hati-hati dengan membaca huruf sukun. Jangan sampai memantulkan huruf yang tidak mempunyai pantulan. Contoh al. Hati-hati tidak dibaca alhamdu. Hati-hati. Bukan alhamdu, tapi alhamdu. Ya. Terus mim itu, mim sukun dia mempunyai maka dari itu ada dari 28 huruf hijaiyah, ada huruf hijaiyah yang mempunyai dengungan sebelum ditasdidkan ya. Contohnya mim dan nun. Ketika disukunkan dia mendengung, cuman tidak terlalu lama ya.
Nah, ya. Dia mendengung. Tidak alhamdulillah. Hati-hati. Harus kita alirkan dulu. Coba dipraktekkan. Lam hati-hati tidak mantul. Mim juga tidak mantul. Ya. Alirkan. Nah, terus saya sampaikan untuk pengucapan huruf hijaiyah itu tentunya tidak lantang seperti bahasa kita ya. Alhamdu, tapi harus memasuki atau mempelajari pengucapan Arabi. Alhamdu, bukan al, tapi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu ya. Jadi hati-hati lamnya tidak mantul, ya mimnya juga tidak mantul. Terus ketika memasuki ke ba tasydid, dia syiddah. Syiddah itu tertahan. Rob hilang langsung suaranya. Alhamdulillahi rabb. Alhamdulillahi rabbil ya. Bil. Nah, dialirkan tidak bil'a. Nah, terkadang kita tanpa kita sadari suka memantul huruf lam ya. Lihat kita praktekkan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, huruf ain dia keluar dari makhraj tenggorokan tengah seperti huruf ha, a. Ada tutorial di Instagram Sobat Ngaji Official, ada ya pengucapan huruf ain seperti apa, huruf ha seperti apa. Boleh nanti berkunjung ya. Kita lanjutkan dulu karena waktu kita terbatas. Berikutnya ayat ketiga. Ro seperti biasa. Allah ya. Ar-Rahmanir Rahim. Silakan. Nah, huruf H-nya hati-hati dilatih kembali. Ada huruf H kecil, ada huruf H besar. Kalau H kecil dia bunyinya menghembuskan nafas dulu. Kalau H besar tanpa mengeluarkan bunyi nafas. H langsung ya. H. Ya. Maka dari itu untuk membedakan H kecil H besar bukan dengan membesarkan H-nya, bukan dengan mengkecilkan H-nya, bukan. Tapi dari segi mahrajnya dan sifatnya. H ya. Baik, kita ulangi. Ar-Rahmanir Rahim. Silakan. Maliki huruf K ki ya, bukan maliki tapi kiku ya. Maliki yaumiddin. Hati-hati yau huruf lin atau harfulin di sini dia pengucapannya tidak ke o ya, bukan yaumi tapi yaumi. Maliki yaumiddin. Kan? Di ayat keempat hati-hati huruf lin ya, bukan yau tapi yau. Ayat kelima. Ayat kelima kesalahan yang sering saya dengarkan dan juga secara belajar dan juga mengajar ya, dari pengalaman belajar mengajar saya, ada kesalahan yang
umum di ayat kelima, yaitu pengucapan huruf ya tasydid. Nah, kebanyakan mengucapkannya seperti ini. Iyyaka na'budu wa hati-hati ya. Sifat tasydid dia harus mensukunkan huruf yang dibacanya dulu. Iyyaka, bukan iyyaka tapi iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, nah, itu dulu ya, mensukunkan dulu hurufnya, baru tasdidnya akan terasa. Kalau seperti ini, iyyaka nggak akan kerasa tasdidnya, tapi harus tekan dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Nah, seperti itu ya. Jadi harus iyyaka, bukan iyyaka tapi iyyaka. Berikutnya ayat ke-6. Ihdina. Hati-hati. Tidak tidak membesarkan huruf secara gambaran kita besar, apalagi kita mempelajari dulu mungkin lagi anak-anak ya, atau di madrasah terkadang kita mempelajari huruf H itu hanya dengan bantuan membusungkan dada ya. Padahal bukan. Membedakan H kecil dan H besar yaitu yang tadi. H kecil menghembuskan nafas dulu. H. Kalau H besar biasa saja. H. Ihdina akan ringan ya, bukan ihdi tapi ihdina ya, mengalir sama rohwah dia, cuman dia tidak dibantu dengan dada ya. Nah, bukan tapi biasa saja. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Dan tidak juga menjadi ya. Hati-hati, tidak memantul tapi Ihdinas siratal mustaqim. Silakan ya. Terus huruf shad, hati-hati. Bukan siro ya, ayat terakhir bukan siro tapi syi. Dia tebal ya. Dia tebal. Siro bukan siro. Ya, dilatih lagi. Siratal ladzina an'amta. Bapak Ibu sekalian, di sini ada kesalahan yang sering terjadi adalah nun sukun dan mim sukunnya memantul. Hati-hati ya. An'amta, hati-hati, an'amta tapi an'amta. Alirkan. Saya contohkan dulu, akan disimak dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Silakan. Siro ya. Siratal ladzi. Nah, huruf dzal. Hati-hati. Huruf dzal untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian ketika mengucapkan huruf dza ya. Tinggal lidah kita tempelkan ke gigi atas, ke gigi seri atas. Dza. Siratal ladzina an'amta alaihim. Diulangi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, terus kesalahan yang terakhir, hati-hati di ghairil magdu. Nah, huruf ghain dia tidak memantul ya, tidak memantul, tidak magdu tapi mel. Ya, sifatnya rohwa sama melbu. Ghairil maghdubi ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
do-nya 6 harokat ya, dibaca lebih panjang. Saya ulangi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan. Ghairil maghdubi alaihim Baik, kita akan baca secara keseluruhan dari ta'awud sampai akhir ya. Silakan. Boleh diikuti, boleh disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, pada kesempatan hari ini kita sudah membaca Quran surah Al-Fatihah yang tentunya ini saya awali ditalakikan langsung. Talaki itu adalah murid membacakan kepada guru. Kalau misalkan ada yang keliru berarti diperbaiki, atau sebaliknya guru yang membacakan di hadapan murid dan murid memperhatikan. Itu proses talaki, sebagaimana proses ini yang metode ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, membacakan di hadapan Rasulullah, Rasulullah menyimak, baru Rasulullah mengikuti. Seperti itu ya. Nah, dan insya Allah untuk program kedepannya insya Allah kita akan membahas beberapa kaidah-kaidah yang yang umum yang perlu kita perhatikan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang 4 tadi ya. Yang pertama, terlalu panjang membaca mad 2 harokat sudah kita perbaiki hari ini, dipraktekkan di Quran surah Al-Fatihah, dan juga Bapak Ibu sekalian sudah menyimak, sudah mempraktekkan bersama, maka perbaiki langsung ya. Karena Al-Fatihah ini kalau kita membiasakan kesalahan yang terus mengulang salahnya, itu tentunya akan tidak akan ada perubahannya. Tapi kalau kita sudah mulai dari sekarang, oh ternyata kesalahan saya di sini, di ayat ini, di huruf ini misalkan ya, khususnya di Al-Fatihah, karena Al-Fatihah ini sering kita baca di ketika kita sholat. Nah, ini sangat penting sekali karena kalau kita Al-Fatihah itu sebetulnya ketika kita melamun pun juga Al-Fatihah sangat sangat melekat di lisan kita. Bahkan pernah dulu saya ditanya oleh guru saya, antum hafal Al-Fatihah? Ya hafal, Ustaz. Antum tahu tidak huruf apa saja yang antum baca? Saya bingung kalau ditanya seperti itu. Mungkin saya pun juga menanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah hafal Al-Fatihah? Pastinya sudah, Bu ya. Setiap sholat dipraktekkan. Bahkan Al-Fatihah itu kita melamun pun juga Al-Fatihah terus kita lafalkan ya, sampai segitunya gitu. Nah, tapi ketika ditanya huruf apa saja yang ada di dalam Al-Fatihah, nah bingung di situ. Maka dari itu dari mulai sekarang alhamdulillah kita sudah mempraktekkan secara merinci, terus sifat-sifat yang sering kita ketika kita membaca keliru ya, seperti huruf shad, terus bunyi tasydid iya, terus huruf ainnya dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran untuk Bapak Ibu sekalian sahabat Al-Quran, ketika membaca Al-Fatihah itu kita tahu juga huruf-hurufnya apa saja. Bahkan maknanya pun juga kita tahu ya. Bahkan akan ada kekhusyuan ketika kita membaca Al-Fatihah. Kalau kita belum merasakan kekhusyuan dalam membaca Al-Fatihah, maka mari kita perbaiki ya. Salah satunya dengan memperhatikan huruf per huruf
dan juga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di Al-Fatihah ini seperti gho tidak boleh memantul di sini ya, ghairil maghdu, terus huruf-huruf yang lainnya. Ini salah satu metode yang tentunya mudah-mudahan menjadi gambaran untuk mengawali kaidah tahsin pelajaran tahsin kita di Quran surah Al-Fatihah ini. Baik, karena waktunya sudah habis dan juga insya Allah silakan kalau ada yang mau ditanya silakan ya. Boleh saya kembalikan kepada Kang siapa namanya barusan lagi? Ridho, Pak Ustadz. Iya, Kang Ridho ada? Ada Pak Ustadz hadir. Oh iya, Kang Ridho. Ya, hatur nuhun. Baik, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan untuk hari ini dan malam ini luar biasa ya. Banyak yang hadir dan juga banyak yang masih bertahan nih ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal pembuka semangat kita untuk semakin mempelajari bacaan Al-Quran kita dan juga semakin ingin memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wajib harus kita pelajari dan juga kita perbaiki ya. Allah mengatakan warutil Qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an dengan tartil. Salah satunya membahas atau mempelajari ilmu tahsin, apalagi di khususnya Al-Fatihah ini ya. Ini sangat penting sekali. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Saya cukupkan dulu. Saya kembalikan kepada Kang Dio, silakan. Syukran jazakallahu khairan kepada Pak Ustadz Ari Abdullah yang telah menjelaskan materinya ya, luar biasa. Mungkin untuk bagian sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk pertanyaan dibatasi untuk 3 orang penanya dan syaratnya adalah yang pertama harus mengangkat tangan di sini di Zoom, dipencet, kemudian mengaktifkan video, mengaktifkan kamera dan suaranya. Mangga di sini sudah ada Bu Rohmah Umu Maryam. Mangga kepada Ibu dipersilahkan untuk pertanyaannya. Ibu Rohmah Umu Maryam. Dari saya Pak Ridho. Pak Edi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, dari saya ikuti tadi, memang sangat benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Dan alhamdulillah saya sudah mulai tergerak untuk mengkoreksi bacaan-bacaan saya Pak Ustadz. Nah, permasalahan saya Pak Ustadz adalah bahwa selama ini saya belak-belakan saja dengan Pak Ustadz, dengan teman-teman, bahwa saya mengalami suatu kekurangan pendengaran Pak Ustadz. Nah, jadi ini yang sangat problem bagi saya. Jadi kalau saya sudah di majelis taklim atau juga di pengajian itu saya sangat terkendala untuk mendapatkan hasil belajar Al-Quran itu dengan yang sesuai dengan apa yang sudah ketentuan Pak Ustadz. Nah, demikian juga apalagi dengan Zoom ini gitu Pak Ustadz. Dari pandangan Pak Ustadz itu bagaimana kira-kira apa yang saya kerjakan ini. Jadi bukan berarti saya pesimis Pak Ustadz, tetapi saya tetap optimis bahwa Allah sudah tidak akan memberikan ujian kepada saya seperti di luar kemampuan saya. Tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan bahwa memang sangat fatal, satu huruf saja salah akan bermasalah. Nah, ini pandangan saya Pak Ustadz, itu yang pertama. Dan yang kedua, dari masukan-masukan teman tadi, saya memang kelihatannya ada baiknya Pak Ustadz, bahwa kita pembacaan itu memang sangat berarti kalau kami mengiringi Pak Ustadz dalam hati. Nanti lama-lama baru nanti kita akan mencoba melakukan sendiri. Karena kalau bersama-sama jadi tidak jelas begitu. Itu jadi nanti mohon ke depan mungkin dikurangi yang tidak perlu menghidupkan mic, tidak usah dihidupkan biar kita bisa fokus Pak Ustadz. Mudah-mudahan kegiatan ini makin berarti, makin baik, makin bagus, makin banyak, dan saya juga
karena banyak organisasi Orprov dan sebagainya yang terlink ke saya, nanti akan kita himbau juga untuk mengikuti hal ini. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab dulu, Kang Irodo ya. Baik. Ya, boleh, monggo, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Yang pertama, tentunya ketika ada kendala dari ketika kita mempelajari ataupun dari pendengar ya, dari pendengaran Bapak. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Qamar, Allah mengulang-ulang ayat ini, walaqad yasyarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Walaqad yasyarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah memudahkan Al-Qur'an untuk apa? Untuk dipelajari. Untuk mempelajari apa? Mempelajari tahsin, untuk dihafalkan, untuk diamalkan, ya, untuk dipraktekkan. Allah sudah memudahkan. Cuman Allah mengatakan fahal mim mudzakir. Nah, kenapa Allah mengatakan fahal mim mudzakir? Seolah-olah mengatakan seperti ini. Sok mau tidak belajarnya? Mau tidak mengambil pelajaran ini? Jadi intinya adalah bukan dari bukan dari hasil yang kita tempuh, tapi dari hasil usaha yang kita tempuh, Pak. Jadi tentunya Allah akan menilai bukan hasil dari kita, tapi melainkan usaha yang sudah kita tempuh. Makanya hasil itu bukan yang pertama. Malahan kalau saya bilang posisinya ada di kedua. Pernah saya ada nasihat dari guru saya, beliau mengatakan seperti ini. Ketika antum ngaji atau menuntut ilmu, niatkan dari pertama adalah pahalanya. Jangan niatkan hasilnya. Kalau kita meniatkan hasil ketika kita mengikuti kajian atau misalkan mempelajari ilmu Al-Quran, kita meniatkan hasil dulu. Ketika kita tidak mendapatkan apapun di kajian tersebut, kita akan kecewa. Nah itu. Maka dari itu, kata guru saya, nasihatnya adalah niatkan pertama pahalanya. Karena pahala itu pasti. Hasil itu pasti tidak? Belum pasti. Dari sekian banyak orang di sini yang hadir, yang menyimak, ya, dengan berbagai beragam bacaan, ya, ada yang sudah tahsin, ada yang belum. Nah itu tentunya hasilnya akan berbeda-beda, tapi pahala ini yang akan betul-betul kita dapatkan. Itu saja Pak, ya, motivasi dari nasihat dari guru saya. Pernah saya pun juga menanyakan seperti itu. Banyak kendala-kendala dari mau dari pendengaran, atau banyak orang pun juga yang dari segi berbicaranya kurang, Pak. Kurang, misalkan huruf-huruf itu susah untuk dipelajarinya, tapi tetap yang dinilai itu adalah usahanya, bukan hasilnya. Maka dari itu niatnya yang pertama, betul, yang pertama itu adalah niatkan pahala yang akan kita dapatkan, hasil akan mengikuti insya Allah, ya. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala senang ketika ketika Bapak misalkan belajar tapi masih dalam dengan kendala pendengaran, mungkin Allah lebih senang ketika melihat kita berusahanya, bukan ketika kita bisanya, gitu ya. Jadi ada pun juga ada peserta yang lain pun juga mengatakan, dan juga para guru-guru ini apalagi banyak memotivasi saya, gitu ya. Jadi bisa jadi Allah itu sangat sayang kepada kita ketika kita tidak bisa, ketika kita masih berusaha dalam kondisi serba kekurangan, gitu kan ya. Nah itu bisa jadi Allah lebih cinta kepada kita dengan amalan yang sering kita lakukan, ya. Makanya itu termasuk salah satu amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi sering itu, Pak, ya, seperti itu. Mungkin saya menyampaikannya dari nasihat-nasihat dari guru saya seperti itu. Jadi tetap hasil mah insya Allah karena ilmu itu rezeki, ya. Hasil itu pun juga rezeki. Jadi semuanya tidak akan sama, ya, mendapatkan ilmu yang kita pelajari tidak akan sama, tapi berbeda-beda. Tapi pahala insya Allah akan Allah berikan kepada orang yang betul-betul memang berusaha untuk mengkaji Al-Quran. Mungkin seperti itu, Pak Edi, cukup? Terima kasih. Oh, yang Pak kedua, Ustadz. yang kedua tadi, ya,
Untuk masukannya alhamdulillah insya Allah nanti akan dikondisikan. Ini karena pertemuan pertama saya pun juga masih menyesuaikan ya, masih menyesuaikan karena ini sangat luar biasa. Jarang-jarang sekali ini peserta sampai 60 lebih ya gitu. Jadi kita akan sesuaikan dan juga biar semuanya dapat menyimak dengan baik, dengan detail ya, nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya, seperti itu. Hatur nuhun Pak Edi, terima kasih masukannya, insya Allah kita Ya, akan terima kasih Pak kondisikan. Ustadz. Tadi sudah ada ibu-ibu yang minta agar apa istilahnya di mood. Itu saya Iya, iya. sampaikan juga Pak Ustadz gitu. Antusias Ya, Pak Ustadz. saya belum melihat soalnya belum lihat ilmu. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Syukron jazakallahu khairan kepada Pak Edi dan Pak Ustadz Ari Abdullah yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Edi. Mungkin selanjutnya adalah Bu Rohmah Ummu Maryam, kemudian Kang Khairul. Mangga kepada Bu Rohmah Ummu Maryam bisa diaktifkan suaranya dan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas kesempatannya bertanya. Jazakallah khair Ustadz. Materinya hari ini Masya Allah. Yang pertama, saya ingin bertanya tentang jadwal yang hari Rabu itu. Afwan ya Ustadz, saya nggak bisa ikut. Semoga materinya ini sama dengan materi yang pertama ya Ustadz. Ya, insya Allah. Karena bentrok dengan jadwal ini belajar bahasa Arab. Afwan Ustadz. Ya, ya. Dua, saya minta tolong materi ini boleh di-share di grup WhatsApp ya Ustadz. Karena dari tadi saya sambil foto-foto gitu Ustadz. Oh iya. Ya Ustadz ya. Yang ketiga, saya mau bertanya Ustadz. Jadi saya dan kedua anak saya ini menghafal Al-Quran itu kan lewat murotal biasanya ya anak-anaknya Ustadz. Mohon maaf, ke-mute Ibu. Jadi anak-anak saya berdua dengan saya juga itu menghafal dari Syekh Misyari Rashid. Jadi tadi kan Ustadz bilang apa dulu tadi ya Ustadz, ihsan dulu ya, baru. Oh iya. Ya, diteruskan saja. Ke-mute lagi Ibu, mohon maaf. Afwan Ustadz, anak saya. Oh iya. Nah jadi sebenarnya bagusnya seperti apa ya Ustadz tahapannya? Karena ini kan anak saya udah yang bayi ini udah dari 1 tahun udah mulai ngafalin gitu kan. Masya Allah, alhamdulillah. Yang sulung dari umur 2 tahun kurang. Nah jadi udah terlanjur ikutin yang Misyari Rashid. Kalau saya baca di Quran itu kan wakaf-wakafnya tuh nggak sesuai ya Ustaz. Iya, iya. Nah terus waktu kemarin saya sempat ikut tahsin sebentar gitu kan, teman kadang terputus. Itu katanya disuruh ikutin siapa ya namanya itu Ustadz yang ada bukunya itu, saya lupa. Itu namanya apa itu? Ngikutin rekaman dari siapa gitu ya, saya lupa Ustadz Afwan. Nah itu jadi gimana ya Ustadz? Apakah ini saya fokusnya ke anak saya yang udah 5 tahun ya Ustadz. Jadi anak saya yang 5 tahun ini udah bisa baca Quran itu dari umur 4 tahun. Cuman masih terbatas ya Ustadz. Kalau dibanding saya, kalau kita kan biasanya 1 halaman tuh 3 menit ya Ustadz. Kalau ini masih agak lama lah bacanya. Cuma ini udah minta sekolah. Karena udah minta sekolah gitu kan, ternyata di sekolahnya itu ada kurikulum untuk menghafal. Nah dari penjelasan tadi Ustadz itu saya jadi berpikir apakah saya harus ikutkan anak saya ke tahsin dulu. Ya, saya paham, Bu. Baru menghafal, karena kan takutnya gini ya Ustaz, dia udah terekamnya kan yang Syekh Misyari Rashid gitu ya Ustaz. Terus ikut tahsin, terus nanti ada sanad juga kan Ustaz, saya rencananya kan mau ikut juga. Nah jadi saya bingung nih Ustaz, minta arahannya dari Ustaz untuk saya dan juga anak. Jazakallah khair Ustaz, afwan. Amin, amin. Masya Allah, ya luar biasa. Baik, ini saya punya teman-teman ya, terus saya pun juga mungkin ada yang tahu temannya Muzammil Hasbalah yang 3 orang itu, Tangki Malik, terus Ibrahim dan Muzammil Hasbalah ya. Ada di antara mereka yang hafal Al-Quran tanpa membaca, hafal 30 juz tanpa membaca. Malahan dari kecil beliau mempraktekkan secara detail ya, dan juga diajarkan juga, diarahkan
oleh orang tuanya. Nah, ini tidak jadi masalah Ibu. Malahan untuk anak sekelas anak itu harus ditalkinkan oleh kita. Maka dari itu lebih bagus itu sebetulnya orang tuanya yang harus paham tahsin dulu ya, orang tuanya. Saya pun juga punya anak sekarang 2 tahun setengah ya, sudah ditalkinkan sedikit demi sedikit. Terus saya pun juga pernah mengajarkan kepada usia 5 tahun, sekarang itu sampai 8 tahun, kalau nggak salah 8 tahun, dia sudah bisa baca Al-Quran tapi beserta tajwidnya, gitu ya. Jadi bagaimana arahan kita saja. Tapi kalau untuk anak-anak ditalkinkan, apalagi dengan mengikuti murotal, gitu ya, itu sangat bagus sekali, Ibu, untuk untuk merangsang dulu anak itu biar senang untuk membaca Al-Quran dulu, ya. Nanti tidak usah khawatir, nanti sedikit demi sedikit dia itu diarahkan oleh kita, tajwidnya ya atau tahsinnya diarahkan secara detail, apalagi kalau misalkan mengikuti murotal percis sama itu kan, panjang pendeknya itu lebih bagus lagi Bu ya. Jadi tidak menangkap secara kan ada anak itu menghafal dari murotal tapi ketika didengarkan dia itu tidak tahsin gitu ya, nggak dengungannya panjang pendeknya belum pas gitu. Nah, mungkin kita yang harus mengarahkan. Tapi kalau untuk anak sepertinya tidak jadi masalah, Bu. Lebih baik kita yang pertama yang pertama biar anak cinta dulu kepada Al-Qur'an, itu aja dulu, ya. Yang pertama itu aja dulu. Ditalkin kalau misalkan memang bacaannya belum tahsin misalkan. Belum panjang pendeknya belum konsisten dan lain sebagainya. Tapi hafalannya sudah banyak. Nah, yang penting yang pertama dia senang dulu, cinta dulu untuk menghafal Al-Qur'an. Nanti ketika sedikit-sedikit dewasa nanti akan berubah insya Allah, Bu. Ya. Itu yang pertama. Untuk metodenya bagus, pertahankan, diteruskan. Karena untuk merubah itu memang cukup sulit ya. Malahan pernah saya menyimak Ustadz Adi Hidayat, pernah ada yang bertanya kepada beliau, "Ustadz, lebih bagus itu menghafal dulu atau mempelajari tahsin dulu?" Nah, kata beliau, kalau misalkan kita menghafal dulu tanpa mempelajari tahsin, nanti kita mempelajari dari nol lagi. Misalkan kita hafal 5 juz nih, 5 juz ya, atau misalkan juz 30 misalkan sudah hafal. Tapi tanpa kita mempelajari tahsin. Nah, ketika antum mempelajari tahsin, sebenarnya, jadi kata beliau ketika antum mempelajari tahsin, sudah hafal juz 30 semuanya, ketika dipraktekkan masih salah, maka ketika mempelajari tahsin belajar dari nol lagi. Salah satunya saya yang mengalami, Bu, ya. Saya mengalami ketika dulu hafal dengan mendengar itu kan, sama orang tua ditalkinkan tapi dengan bacaan yang tidak tahsin gitu ya. Bacaan yang belum betul. Nah, itu malahan melekat di lisan kita ketika belajar tahsin betul. Saya menghafal dari nol lagi. Malahan dari Al-Ikhlas diperhatikan tajwidnya, qalqalahnya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita memperhatikan itu dari segi hasil, memang lebih baik itu tahsin dulu. Tahsin, sesudah tahsin baru kita menghafal. Tapi kalau anak-anak beda lagi kondisinya, Bu. Lebih baik Ibu mendahulukan terlebih dahulu, dia senang dulu, cinta dulu untuk menghafal Al-Quran, itu aja dulu. Ya, seperti itu, Ibu, cukup? Oh, jadi kalau untuk anak-anak nggak apa-apa ya Ustadz? Karena kan saya juga nangkepnya dari Ustadz tadi itu nanti ulang lagi dari nol. Jadi ceritanya nih anak saya sebenarnya udah mulai ngafal tuh kan Ustadz. Kayak sulung ini kan waktu awal 2 tahun tuh bahkan dia bisa ngikutin Al-Baqarah gitu Ustadz. Tapi karena saya pas dengar itu, dengar Ustadz Adi Hidayat bilang gitu, jadi saya nggak bimbing dia. Maksudnya kalau ngafal tuh kan memang harus benar-benar ini ya Ustadz ya. Iya, harus dibimbing sebetulnya. 5 kali gitu kan Ustadz, terus gitu agar hafalannya tuh kuat gitu kan Ustadz. Iya. Jadi saya karena lihat kayak gitu, oh ya udah deh tunggu anak bisa belajar Quran dulu. Nah, saya ajarin. Jadi saya juga 2 tahun setengah anak-anak saya ditalkinkan bisa Ibu. Jadi arahan kita saja. Misalkan An-Naba misalkan ya. Kalau misalkan anak itu hafal amma yatasaalun ya kita arahkan
amma yatasaalun. Nanti anak itu akan mengikuti kita juga gitu. Atau misalkan mengikuti murotal yang sudah ada tapi diusahakan sama dengan murotalnya. Tapi kalau misalkan masih susah nggak apa-apa. Yang namanya anak-anak itu lebih apa namanya? Lebih bagus kita melihat dia cinta juga sudah alhamdulillah Bu ya. Itu sebagai bekal pertama dulu. Ya, jadi tidak usah khawatir insya Allah. Untuk anak-anak ya, tapi kalau misalkan dewasa tentunya itu apa yang mana dikatakan oleh Al Ustadz Adi Hidayat. Jadi harus tahsin dulu baru kita menghafal Al-Quran. Karena kalau misalkan sudah hafal berjuz-juz tanpa mempelajari tahsin, maka akan nol lagi ketika kita menghafal dari awal lagi seperti itu. Ya cukup. Alhamdulillah Ustadz ada pencerahan. Jazakallah khair Ustadz. Amin ya. Kang Alhamdulillah, Ridho. Bu Ibu Rohmah yang telah memberikan pertanyaan dan syukron juga kepada Pak Ustadz Ari Abdullah yang telah memberikan jawabannya. Mungkin ada tinggal satu pertanyaan lagi. Ada yang ingin bertanya? Yang tadi sempat mengacungkan tangan, Kang Khairul, apakah masih ada di sini? Mungkin sudah cukup ya Bapak Ibu. Ya mungkin jazakumullahu khairan kepada semuanya, Akang Teteh, Ayah Ibu yang telah mengikuti kegiatan tahsin kali ini gitu. Dan syukron juga kepada Pak Ustadz Ari Abdullah yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah untuk Pak Ustadz ya. Dan menjadi pencerahan untuk kita semua. Gitu. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Dan sebelum ditutup mungkin sedikit di sini ada di bagian chat, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ada link untuk informasi agar jika Bapak Ibu ingin bergabung menjadi mitra Rumah At-Taqwa dan ingin wakaf Al-Quran berjamaah bisa di WA di sini ya, dan atau klik linknya di sini gitu. Nanti para admin dan saya sendiri akan men-share ulang juga di grup tahsin. Mungkin cukup sekian. Jazakumullahu khairan kepada Pak Ustadz Ari Abdullah, kepada para peserta semuanya. Semoga waktu luang yang telah disediakan, yang telah dipersiapkannya menjadi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Syukran Ustaz. Ya. Kepada ayah ibu, ayah bunda, boleh dipersilakan untuk live dari Zoom ini ya. Karena kegiatan tahsin At-Taqwa, Rumah At-Taqwa telah selesai. Jazakumullah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakai. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka أو يذكر فتنفعه الذكرى
وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما